Oke, ini saya record dan terima kasih. Kita akan diskusikan paradigma ilmu pengetahuan. Hanya sedikit saja. Saya ingin memberikan overview dulu soal apa itu paradigma ilmu pengetahuan ya, definisinya, terus yang harus ada dan sebagainya. Nah, endingnya nanti teman-teman saya harap untuk bisa memaparkan beberapa hal terkait dengan ini ya di belakang nanti. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan di sini apa yang dimaksud dengan paradigma ilmu. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan paradigma ilmu pengetahuan? Pernah dengar? Pernah dengar istilah paradigma ilmu itu? Halo? Kalau belum pernah ya bilang aja belum pernah. Halo? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Pernah tapi Belum. sekarang gitu ya? Ya pernah Pak, barusan gitu. Oke. Baik, paradigma ilmu pengetahuan ini menjadi penting karena dia adalah kalau kita buka KBBI, paradigma ilmu pengetahuan ini disebut juga dengan teori ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang tersusun ya, yang kemudian ada teori A, B, C, D itu teori-teori itu kemudian nanti bisa dijadikan satu yang mempunyai satu rumpun bidang ilmu tertentu itu bisa disebut sebagai paradigma. Nah, paradigma ini juga diartikan sebagai kerangka berpikir gitu ya. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Nah, ada juga yang menyebut paradigma ini disebut juga dengan worldview atau pandangan dunia. Bagaimana seseorang memandang dunia ya. Dunia itu tidak dunia yang bulat ini tidak, tetapi dunia itu maksudnya adalah konsep tentang sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi tidak semuanya tidak. Jadi misalnya worldview Islam gitu ya, berarti pandangan dunia tentang Islam, pandangan manusia tentang Islam gitu ya. Pandangan tentang dunia Islam kira-kira gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang mengartikan paradigma ini sebagai perspektif atau sudut pandang, gitu ya, perspektif, sudut pandang. Dalam riset itu biasanya satu fenomena itu bisa bermacam-macam bunyinya ya. Memandang Al-Quran itu bisa dipandang dari ragam perspektifnya. Misalnya masyarakat yang bagaimana kemudian Al-Quran itu dipraktekkan di dalam masyarakat itu bisa dipandang dengan satu paradigma tertentu. Misalnya paradigma ilmu sosiologi ya, bagaimana kemudian Al-Quran itu di masyarakat itu dijalankan suatu komunitas-komunitas masyarakat tertentu. Kayak gitu. Nah, kemudian misalnya dari sedikit sudut pandang antropologi juga berbeda nanti dan lain sebagainya. Ini ibarat kita memandang mobil itu kalau dari samping itu akan terlihat gagang pintunya, akan terlihat spionnya, gitu ya, tergantung dari kiri atau kanan, samping kiri atau kanan. Nah, kalau dari depan maka akan terlihat lampunya, lampu depannya. Kemudian akan terlihat kaca depannya yang ada wipernya itu. Nah, itu kalau dari sudut pandang depan. Kalau dari belakang, maka akan terlihat pintu belakang, lampu sein belakang, dan lain sebagainya itu. Nah, ini sama seperti orang riset itu memandang fenomena, sebuah fenomena. Memandang Al-Quran itu juga beragam dari sudut pandang mana. Nah, sudut pandang inilah yang akan menentukan hasil kajiannya nanti. Nah, dari situ juga menentukan teori tertentu yang dimunculkan gitu ya. Kita akan melihat bahwa kalau misalnya begini ya, sekarang ini terjadi Al-Quran itu dulunya kalau ketika saya kecil ngaji itu Al-Quran itu pengajian Al-Quran itu dilakukan di dalam surau-surau, di pesantren, di tempat-tempat
kiai atau yang punya otoritas keagamaan otoritas tentang Al-Qur'an. Tetapi sekarang fenomenanya apa namanya, Al-Qur'an itu bisa dipelajari dengan apapun, dimanapun gitu ya. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari aplikasi-aplikasi, dan juga dari banyak tempat, banyak hal ya. Ada mainan-mainan anak-anak kecil itu seperti Smart Hafid, Hafid Doll, Erat Pen, yang ketika ditombol begitu bisa bisa apa namanya, bisa mengaji sendiri. Nah, ini perkembangan-perkembangan. Sehingga kalau kita lihat dari perspektif atau paradigma atau pendekatan atau kerangka berpikir, misalnya otoritas keagamaan atau religious authority, maka telah terjadi pergeseran atau telah terjadi perubahan paradigma, perubahan kenyataan, perubahan teori pengetahuan, bahwa sekarang fenomenanya sudah berubah ya, tidak lagi otoritas keagamaan itu dijalankan oleh seorang kiai gitu ya, harus ke kiai dan sebagainya. Itu satu hal. Terus belum lagi misalnya ustadz-ustadz yang mengajarkan agama dan lain sebagainya. Sekarang ini terjadi banyak sekali pergeseran-pergeseran itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sudut pandang. Sudut pandang juga paradigma juga diartikan sebagai kerangka konseptual. Kalau dalam riset nanti kerangka konseptualnya apa gitu ya. Konsep-konsep tentang Al-Qur'an, maka kalau tadi kita singgung pergeseran atau perkembangan kajian Al-Qur'an atau pembelajaran kerangka konseptual tentang Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an itu dulu atau Al-Qur'an selama ini atau sejauh ini dipahami sebagai kalamullah al-munazzal ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril. Itu ya. Atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Nanti ada terusannya al-muta'abbad bitilawatihi dan sebagainya ya. Yang membaca mendapat dianggap sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang seiring perkembangannya mungkin setelah masa khalifah Abu Bakar, Al-Qur'an itu mulai dikumpulkan ya, di ada jam'ul Qur'an, ada teori namanya jam'ul Qur'an. Terus kemudian Al-Qur'an terus lagi dilanjutkan pada masa pengumpulannya pada masa Umar, tetapi belum selesai juga. Nah, baru pada masa Utsman itu Al-Qur'an selesai dibukukan ya, dikumpulkan dan dibukukan, maka terbitlah Mushaf Utsmani yang kemudian terus berlanjut hingga saat ini. Apa yang kita saksikan itu, apa yang kita baca itu merupakan Mushaf Utsmani ya. Nah, tetapi itu apa namanya? Mushaf itu seiring perkembangan zaman itu kemudian tidak lagi menjadi apa ya? Tidak lagi kalau dulu kita membacanya itu pakai orang cenderung membaca itu dengan lembaran-lembaran ya. Harus ditulis di dalam kertas-kertas kan gitu. Maka muncullah banyak ragam manuskrip Al-Qur'an ya pada abad-abad sebelumnya. Nah, tetapi sekarang abad saat ini atau sekarang era kontemporer ini, era digital ini, orang membaca Al-Qur'an lagi tidak lagi harus dengan berbasis kertas atau yang dicetak, tetapi bisa juga dibaca melalui atau pada gadget atau bisa dibaca secara daring, secara digital ya. Ini merupakan sebuah pergeseran teori ya, konseptual ya. Konsep tentang Al-Qur'an itu, sekarang juga bergeser. Nah, apa yang dimaksud Al-Qur'an gitu ya? Apa yang dimaksud dengan mushaf misalnya gitu. Jadi mushaf sekarang tidak selalu apakah mushaf itu harus dicetak berbasis kertas, tetapi apakah juga bisa di dalam digital. Yang di HP ini, gadget ini juga disebut dengan mushaf gitu ya. Nah, ini namanya adalah konsep-konsep. Nah,
Nanti paradigma itu berisi tentang konsep-konsep itu. Nah, terus kemudian kerangka pemikiran, kerangka analitis, aliran pemikiran dan pendekatan. Aliran pemikiran itu juga beragam. Misalnya orang mengkaji integrasi agama dan sains itu pakai aliran pemikiran yang mana? Atau apakah dia berhubungan atau memakai konsep paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan atau paradigma integrasi interkoneksi atau paradigma pengilmuan Islam. Nah, ini mengikuti aliran yang mana dan lain sebagainya. Nah, ini paradigma disebut juga sebagai aliran pemikiran tertentu. Gitu. Nah, dari mana sih teori paradigma ini? Teori paradigma ini banyak pakar kemudian merujuk ke namanya seorang filosof namanya Thomas S. Kuhn. Thomas Kuhn. Pernah dengar nggak Thomas Kuhn? Halo? Apakah pernah dengar Iya, Pak. Thomas Kuhn? Belum, Pak. Kenal, Pak. Belum pernah ya? Sudah Belum, dapat Belum. mata kuliah filsafat ilmu? Belum. Belum, Filsafatnya Pak. Baru filsafat umum. Hah? Baru filsafat umum, Pak. Filsafat umum ya. Filsafat ilmu belum ya? Belum, Pak. Ya, oke. Belum, Pak. Ditanyakan, siapa sih Thomas Kuhn itu? Gitu ya. Ditanyakan ke dosennya, siapa sih Thomas Kuhn itu? Nah, saya tidak akan membahas siapa dia, lahirnya di mana, dan lain sebagainya. Tetapi paradigma ini itu biasanya disandarkan pada seorang filosof namanya Thomas Kuhn. Judul bukunya ini yang cukup terkenal namanya, judulnya adalah The Structure of Scientific Revolution. Ini buku yang terbit sekitar tahun 1963 ya. Dan ini kemudian diikuti oleh para pemikir setelahnya, khususnya yang mengkaji tentang paradigma, yang mengkaji atau konsen tentang metodologi riset dan lain sebagainya, atau yang tentang konsep tentang paradigma ini. Sebenarnya eksperimen Thomas Kuhn ini sebenarnya berangkat dari ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam ya, ilmu natural sciences sebenarnya. Tetapi kemudian oleh para pemikir ilmu sosial ini juga dibawa ke dalam teori-teori ilmu sosial. Misalnya ada di Indonesia itu seperti Profesor Hedisri Ahimsa Putra, seorang antropolog, profesor antropologi Universitas Gadjah Mada ini memakai teori beliau ini untuk mengembangkan paradigma keilmuan dalam bidang ilmu sosial, teori-teori ilmu sosial. Silahkan nanti dibaca soal itu ya. Nah, ini saya juga rujuk definisi beliau tentang paradigma itu adalah, kata Pak Hedisri Ahimsa Putra, itu disebut dengan, atau istilah paradigma itu diartikan dengan perangkat konsep yang berhubungan satu sama lain. Jadi ada di dalam paradigma nanti ada konsep-konsep yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya secara logis. Kemudian membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan. Gitu. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, ini ya, seperangkat konsep ya. Jadi ada hubungan-hubungan antar konsep itu yang kemudian membentuk satu paradigma atau satu kerangka berpikir tertentu. Nah, paradigma ini identik dengan sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide secara jelas, gitu ya. Jadi paradigma ini berfungsi untuk menjelaskan, salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan ide-ide. Nah, gitu. Jadi sebuah riset itu, sebuah penelitian, sebuah kajian ilmiah itu biasanya berhubungan atau bertujuan untuk menjelaskan ide-ide.
Jadi ide ini didukung oleh kenyataan ini, fakta ini, kemudian ada muncul sebuah pemahaman tertentu dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang bertanya tidak? Izin bertanya, Pak. Oke. Untuk paradigma itu lebih identik ke arah pendidikan ataupun Pak? Jadi definisi paradigma tersendiri itu seperti apa, Pak? Ya ini definisinya ini. Ya dia tidak pendidikan, ya semua ilmu Mas, semua ilmu. Tidak identik sama satu bidang ilmu. Makanya paradigma di sini, misalnya saya selalu menyebutkan paradigma ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu berada di semua bidang. Bidang ilmu pengetahuan sains, eksak, bidang ilmu sosial, termasuk ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Semuanya ada paradigmanya. Nah, gitu. Nah, maka kalau kita belajar Al-Quran, belajar Islam ya, Al-Quran, di perguruan tinggi, ini yang sejak awal saya tekankan ya, jadi belajar ilmu Al-Quran di perguruan tinggi itu berbeda dengan belajar Al-Quran di pesantren. Apa bedanya? Anda harus bisa menjelaskan kandungan Al-Quran itu dengan perspektif yang atau dengan meminjam ilmu-ilmu lain dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Nanti ada ilmu filsafat, ada ilmu sosial, ada ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian membedakan. Nah, makanya untuk menjelaskan itu, bagaimana kemudian kita mempelajari Islam yang bisa terintegrasi dengan ilmu-ilmu lain itu, maka kita salah satunya adalah mempelajari paradigma itu. Nah, sekarang saya jelaskan soal apa sih sebenarnya paradigma itu. Paradigma itu ya seperangkat konsep-konsep itu yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Misalnya nanti ada konsep integrasi ilmu pengetahuan. Mengapa sih kok harus ada integrasi ilmu pengetahuan? Integrasi itu kan menyambungkan ya. Ilmu pengetahuan kok harus disambungkan, kenapa? Apa ada yang terpisah kan gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi paradigma pengilmuan Islam. Apa yang dimaksud gitu ya? Apakah Islam itu bukan ilmu kok harus diilmukan gitu ya? Nah, ini nanti yang yang perlu kita akan dalami itu. Terus kemudian Islamisasi ilmu pengetahuan. Kenapa kok ilmu pengetahuan harus diislamisasikan? Apa manfaatnya? Bagaimana konsepnya? Nah ini di dalamnya ada seperangkat konsep-konsep tentang Islamisasi ilmu pengetahuan itu ada konsep-konsepnya. Konsep ketuhanan, konsep tauhid, konsep manusia, penciptaan manusia, kemudian konsep metodologi manusia, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Nah, maka untuk masuk ke sana, maka kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan paradigma itu. Apa yang harus ada di dalam paradigma itu. Begitu Mas kira-kira. Ini tadi Mas siapa yang bertanya tadi? Bisa dipahami nggak Mas? Halo? Halo, kok diam semua? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak untuk penjelasannya, Pak. Nah, ini Siap, Pak. nanti ada lagi gini ya. Paradigma itu disebut juga dengan world view, pandangan dunia ya. Nah, paradigma ini secara umum memiliki 5 struktur ya, atau konsep atau pandangan. Ada konsep-konsep di dalamnya. Yang pertama ada struktur konsep tentang ilmu. Apa sih konsep tentang ilmu itu? Konsep tentang alam semesta. Terlalu ada struktur manusia, tentang kehidupan dan nilai moralitas.
Nah, di dalam paradigma ini harus bisa menjelaskan atau akan dipelajari, biasanya akan memuat 5 konsep ini yang harus ada di dalam setiap paradigma itu. Nah, gitu. Oke. Nah, hari ini sekaligus teman-teman saya akan tanya apa atau bagaimana hasil bacaannya atau hasil membaca paradigmanya yang sudah kemarin saya share cara membacanya itu ya. Nah, ini nanti cara membacanya bagaimana konsep ilmu di dalam paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan itu, bagaimana tentang alam semesta, bagaimana manusia, kehidupan, dan bagaimana nilai moralitas itu. Nah, kira-kira itu ya. Oke. Nah, sekarang tadi siapa ya yang bertanya? Siapa yang saya yang ditunjuk tadi? Kelompok 2 tadi siapa ya? Saya, Pak. Ya, mana? Nah, silahkan. Apa hasil bacaan Anda? Ayo, Mas. Enggak, belum paham Pak maksudnya gimana tuh, Pak? Loh, jenengan itu hasil sudah membaca belum? Kemarin bikin Pak, makalah itu, Pak. Lah iya kan, bikin makalah kan nggak harus membaca dulu toh. Iya, Pak, itu yang tentang paradigma menurut Kuntodewo, Pak, Kunto Wijaya. Ya, itu gimana coba? Kamu membaca nggak? Apa kopas-kopas saja dari Google? Membaca, Pak. Ya, apa hasil bacaannya? Nah, begitu. Kalau membaca kan berarti ngerti toh, sudah pernah membaca toh. Nah, itu hasil bacanya disampaikan. Ayo. Paradigma adalah kata objektifikasi yang berasal dari kata objektif yang artinya the art of objectifying. Kurang paham, Pak, kemarin masalahnya dibagi-bagi, Pak, tugasnya, Pak. Nah, jenengan bagian apa? Saya bagian diskursus pengilmuan Islam, Pak, saya, Pak. Ya, apa diskursus pengilmuan Islam itu? Konsep pengilmuan Islam merupakan upaya untuk menjadikan agama sebagai ilmu. Dengan adanya pengilmuan agama, diharapkan supaya sifat subjektivitas agama berubah menjadi sifat objektif ilmu. Kunto menjelaskan bahwa ilmu didapatkan melalui konstruksi pengalaman sehari-hari secara terorganisasi dan sistematis. Konstruksi pengetahuan dibentuk oleh Al-Quran dengan tujuan agar memiliki hikmah. Dengan adanya hikmah, diharapkan dapat berbentuk perilaku yang sesuai normatif Al-Quran, baik pada level moral maupun sosial. Konstruksi pengetahuan itu juga dapat merumuskan mengenai sistem Islam, termasuk dalam sistem ilmu pengetahuan. Nah, Umat itu Islam perlu yang mengubah kamu baca itu, paham nggak, Mas?
Kurang paham, Pak. Ya, Cuman baca doang, Pak. itu namanya belajar baca ini, tidak menjelaskan, tidak presentasi ya. Kalau presentasi harus dipahami dulu gitu ya. Dan saya yakin Anda hanya membaca itu toh ya. Oke, baik, saya akan ini sebentar lagi akan mati Zoom-nya. Oke, saya akan jelaskan aja lah soal paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan ya. Ada yang membaca tentang paradigma ilmu Islamisasi ilmu? Ada nggak ini? Kok diam semua ya? Ada, Pak. Ya, sudah Mbak Fitri ya. Nah, paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan itu salah satu pencetusnya namanya Ismail Roji Al-Faruqi ya. Ya. Dibaca nggak itu Mbak Fitri? Ketemu nggak itu nama itu? Tidak, Pak. Nah, dan jenengan yang ini yang mana? Yang alatas? Saya itu cari yang pengertiannya prinsip-prinsip menurut Mulyanto. Nah, jenengan nyarinya Google atau sesuai yang dijelaskan di dalam video saya itu? Sesuai dengan video dari Bapak. Oh, berarti download artikel ya? Iya. Oke. Baik. Judulnya apa, Mbak? Islamisasi ilmu pengetahuan. Apa poin pentingnya di situ? Hasil bacaan jenengan. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan sendiri, terus sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertiannya apa? Pengertian. Anu aja diceritakan kayak orang cerita gitu. Jadi gini loh, jangan membaca. Jadi yang saya tangkap itu kayak gini loh. Gitu. Jadi Islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak lain dari proses pengembalian atau pemurnian ilmu. Pada prinsip-prinsip tersebut itu ada prinsip tauhid, kesatuan makna kebenaran, dan kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Ya. Nah, begitu maksud saya itu begitu itu. Oke. Terus sejarahnya gimana, Mbak? Untuk sejarahnya sendiri itu ilmu pengetahuan itu sejak permulaan Islam hingga sampai sekarang, dan pada sekitar abad ke-8 Masehi pada masa Daulah Bani Abbasiyah itu proses Islami ilmu pengetahuan berlanjut secara besar-besaran karena terdapat penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang sesuai dengan konsep agama Islam. Oke. Yang ingin saya jelaskan itu, kalau di dalam artikel yang dibaca Mbak Fitri itu mungkin terlalu jauh ya kembalinya ke masa lalu, ke Daulah Bani Abbasiyah. Ini nanti mungkin akan terputus Zoom-nya. Nanti kita nggak apa-apa ya, terputus pas saya menjelaskan, terputus nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Jadi pencetusnya itu namanya Ismail Roji Al-Faruqi. Dia lahir di Palestina, ya. Pernah menjadi pengajar di Amerika, di mana itu Chicago University, gitu ya. Dan lain sebagainya. Dia pernah belajar di Kairo, terus kemudian melanjutkan di Amerika dan mengajar di sana di beberapa universitas kayak Temple University, kemudian di Philadelphia, kemudian di Chicago dan lain sebagainya ya.
Nah, Ismail Rozi Al-Faruqi ini kemudian yang kemudian mencetuskan Islamisasi ilmu pengetahuan yang sampai hari ini ya diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Contohnya misalnya di Universitas Darussalam Gontor itu pakai paradigmanya dalam mempelajari ilmu-ilmu itu pakainya Islamisasi ilmu pengetahuan. Terus kemudian di UII itu juga nanti pakai itu ya. Nah, ini yang saya maksud pentingnya belajar ini karena Anda ini tidak hanya di perguruan tinggi keagamaan Islam itu harus ada paradigma keilmuan ini. Bagaimana menyatukan ilmu-ilmu itu ya. Kita bisa belajar ekonomi, belajar fikih, belajar bahasa dan sebagainya meskipun kita prodinya prodi IAT misalnya kayak gitu. Nah, Ismail Rozi Al-Faruqi ini berangkat dari kegelisahannya bahwa sains modern itu telah menggeser cara pandang berpikir orang Islam. Jadi sekarang Islam itu dinilai sebagai masyarakat Muslim itu dinilai sebagai masyarakat yang terbelakang atau mundur. Karena apa? Karena telah tergeser oleh sains atau ilmu-ilmu sains modern yang dicetuskan oleh bangsa Barat. Kenapa? Nah, dia mempertanyakan kenapa kok umat Islam itu mundur? Maka dia menganggap bahwa Islam terlalu terfokus pada wilayah esoteris. Esoteris itu apa ya? Mistis ya. Atau semuanya berbasis pada orientasinya adalah akhirat. Sehingga dia tidak mementingkan duniawi lagi gitu. Dan ini berangkat dari kesalahan atau dia mengkritik tradisi keilmuan dalam tradisi ulama-ulama dulu gitu ya. Jadi misalnya tradisi Imam Al-Ghazali yang awalnya seorang filosof, kemudian pada masa senjanya, pada masa sepuhnya beliau menjadi seorang sufi, misalnya kayak gitu. Ini yang kemudian diikuti oleh para masyarakat Muslim, sehingga pengembangan ilmu sains yang dulu pernah diinisiasi oleh para filosof Muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, dan sebagainya yang mencetuskan banyak teori-teori tentang kedokteran, tentang fisika, tentang kimia, dan lain-lain, itu tidak dilanjutkan di dalam tradisi keilmuan umat Islam. Sehingga itulah yang mengakibatkan umat Islam itu mundur dan kalah, tergilas oleh penemuan-penemuan ilmu sains modern. Nah, pada saat inilah kemudian Ismail Rozi Al-Faruqi itu kemudian menggagas ya beberapa hal, misalnya tentang konsep tauhid, gitu ya, prinsip tentang dia menggagas 5 kesatuan ya, kesatuan Tuhan gitu ya. Jadi kemudian kesatuan alam, kesatuan kebenaran, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia. Ada 5 kesatuan yang kemudian digagas oleh Ismail Rozi Al-Faruqi ini. Nah, apa itu? Jadi semua yang terjadi di alam raya ini berasal dari Allah dan harus kembali tujuannya dikembalikan kepada Allah. Nah, selain mengkritik tradisi Islam yang tidak maju secara keilmuan, Ismail Rozi Al-Faruqi ini juga sebenarnya mengkritik tradisi sains modern yang menggilas peradaban itu. Dari situ, dari perkembangan teknologi modern, sains modern itu ternyata memberikan dampak-dampak. Di satu sisi maju, tetapi di sisi lain ternyata terjadi degradasi moral, gitu ya. Misalnya kayak gini, ahli fisika itu membuat obat-obatan terlarang, ahli kimia itu kemudian membuat nuklir, kemudian membuat bom atom dan sebagainya. Ahli IT itu kemudian memporak-porandakan